Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 393, Monyet Surgawi Senior Menyukai Putriku. 1. Dunia Surgawi, Istana Buruk Rupa. Monyet dan ayam tua itu duduk di langit di atas kastil dan memandangi para ahli yang sibuk di aula iblis di bawah. Monyet sialan, ayo bertarung. Saya bahkan belum menyelesaikan masalah dengan Anda karena mencuri kredit saya sekarang. Ayam tua itu memandangi monyet yang sedang bermain dengan tongkat panjang di tangannya dan berkata perlahan. Setelah mendengar perkataan ayam tua itu, monyet buru-buru berdiri di atas awan. Dia mengangkat tongkat panjang di tangannya dan mengarahkannya ke ayam tua itu. Apa katamu? Saya mencuri kredit Anda. Saat dia berbicara, monyet berdiri dan memukul ayam tua itu dengan tongkatnya. Bukankah begitu? Anak yang baru saja menggunakan pedang itu adalah tipeku. Saat dia berbicara, ayam tua itu juga membentuk penghalang api di depannya. Bang! Batang logam itu bertabrakan dengan penghalang api, segera menciptakan gelombang-gelombang udara di udara. Di Istana Sembilan Neter, Tetua Agung Phoenix Biru menyaksikan pertarungan antara burung Phoenix dan monyet dewa di langit. Mungkinkah ini juga niat senior? Senior sangat baik terhadap Demon Rache Hall kami. Pada saat ini, Penatua King Luan berkata perlahan. Penatua pertama, mengapa kedua senior itu berkelahi? Seorang tetua klan Phoenix Hijau berdiri di samping tetua klan Phoenix Hijau dan berbicara kepadanya dengan suara gemetar. Ini adalah kesempatan yang diberikan senior kepada kami. Ketika kami datang ke sini, senior sudah merencanakan semuanya sebelumnya. Pertarungan ini adalah untuk kita pahami dan berikan kita peluang. Mendengar perkataan tetua pertama klan Phoenix Hijau, tetua klan Phoenix Hijau mengangguk mengerti. Ngomong-ngomong, senior Divine Monkey dan yang lainnya biasanya tidak akan menyerang dengan mudah. Tampaknya senior benar-benar berusaha keras di aula utama Demon Rache kita. Tetua pertama klan Phoenix Hijau juga mengangguk. Monyet surgawi senior baru saja mengatakan bahwa Istana Sembilan Kegelapan memiliki sebuah rahasia. Sampaikan perintahku. Setelah Anda menemukannya, Anda bisa datang dan menyaksikan pertempuran itu. Begitu dia selesai berbicara, para ahli dari aula utama ras iblis merasa senang dan segera mulai bekerja di Istana Sembilan Neter. Di udara, monyet dan ayam tua bertukar beberapa gerakan. Monyet, berhenti berkelahi. Apakah kamu tidak tertarik dengan orang yang ada di dasar danau? Monyet memegang tongkat panjang di tangannya dan menghentikan gerakannya. Itu masuk akal. Orang itu seharusnya memiliki hubungan dengan Ditian. Setelah menyelamatkannya, mungkin. Senyuman jahat terlihat di wajah monyet saat dia terbang ke bawah. Monyet terkutuk, kamu ingin lari sendiri lagi. Ketika ayam tua itu melihat monyet terbang sendirian, dia mengepakkan sayapnya dan mengejarnya. Saat ini, di Istana Sembilan Neter, beberapa ahli dari aula utama ras iblis mengumpulkan harta karun, keterampilan rahasia, dan keterampilan roh Istana Sembilan Neter di aula utama. Tetua Agung, ini semua adalah sumber daya yang dimiliki Istana Sembilan Kegelapan. Seorang ahli dari aula utama ras iblis datang ke sisi penatua pertama Phoenix Hijau dan mengepalkan tinjunya ke arahnya sambil berkata perlahan. Penatua pertama Green Phoenix perlahan mengangguk setelah memindai harta karun itu dengan kesadaran spiritualnya. Dia berjalan ke sisi leluhur tua Jeuyu dan berkata, Leluhur tua Sembilan Neter, apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan? Serahkan, dan mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk hidup. Tidak, sama sekali tidak. Semua penyimpanan Sembilan Kegelapan Istana selama bertahun-tahun ada di sini. Lihatlah ketulusan kami. Bisakah kamu melepaskan kami? Sebelum leluhur tua Jeuyu dapat menjawab, seorang tetua Jeuyu berjalan ke kaki tetua Agung Phoenix Biru. Dia meraih sudut kemejanya dan memintanya perlahan. Burung kecil, jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Suara monyet perlahan terdengar di aula. Setelah itu, sosoknya muncul di samping penatua pertama Phoenix Hijau. Ketika mereka melihat monyet, para ahli yang hadir di Demon Hall membungkuk padanya. Monyet surgawi senior. Tetua Sembilan Neter berjalan ke sisi monyet dan menariknya. Dia berkata perlahan. Monyet surgawi senior, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Enyah. Monyet mengayunkan pahanya, dan penatua Sembilan Neter terlempar. Dia menabrak pilar di aula.
Kenapa aku tidak mengingatkanmu? Sepertinya kamu memiliki sesuatu yang belum kamu akui. Monyet itu menunjuk ke arah istana abismal dan berkata perlahan. Melihat ke arah jari monyet, tetua 9 meter juga tercengang. Bukankah ini lokasi kediamannya sebelumnya? Dengan pemikiran ini, penatua 9 meter mulai tergagap. Senior, apakah kamu berbicara tentang putriku? Setelah tiba di istana abismal, sang tetua mengirimkan transmisi suara kepada putrinya. Dia menyuruhnya meninggalkan istana 9 kegelapan sesegera mungkin. Mungkinkah senior Divine Monkey menyukai putrinya? Memikirkan hal ini, penatua 9 meter berlutut di tanah dan berkata perlahan kepada monyet. Senior, jangan khawatir. Jika kamu ingin menyukai putriku, aku akan segera membuatnya kembali. Kata penatua 9 meter sambil tersenyum. Monyet tertegun ketika mendengar kata-kata tetua 9 meter. Bukankah petunjuknya cukup jelas? Dia sudah membicarakan tentang danau di sana. Apa yang orang ini katakan? Inilah yang guru katakan tentang memainkan kecapi kepada seekor sapi. Saat ini, monyet melihat ke Aola. Dia menyadari bahwa para ahli di Demon Rache Hall juga menatapnya dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, suara ayam tua perlahan terdengar di Aola. Dasar monyet sialan, sepertinya kura-kura hitam benar. Kamu juga menjadi bejat. Setelah diberitahu oleh ayam tua, monyet tiba-tiba mengerti mengapa semua orang memandangnya seperti itu. Ayam tua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saat dia berbicara, monyet mengeluarkan batang logamnya dan mengarahkannya ke ayam tua itu. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah nanti. Ayam tua itu membalas monyet. Kemudian, dalam sekejap, dia tiba di depan penatua 9 meter. Izinkan saya bertanya, apakah ada area terlarang di istana 9 kegelapan? Kata ayam tua itu perlahan kepada tetua 9 meter. Penatua 9 meter juga mengangguk setuju. Tempat itu biasanya tidak diperbolehkan oleh nenek moyang. Biasanya, tidak ada seorang pun di klan yang masuk. Itu benar, kata ayam tua itu, lalu tubuhnya melayang di udara. Setelah itu, monyet buru-buru mengikutinya. Di aula utama, Penatua King Luan memandang Penatua Zhou Yu dan berjalan ke arahnya. Area terlarang apa? Mengapa kamu tidak membawa kami ke sana? Mereka memikirkan bagaimana monyet meminta mereka mencari rahasia istana 9 kegelapan. Mereka tidak menyangka akan melupakan kawasan terlarang. Penatua 9 meter melirik leluhur tua 9 meter setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Agung Blue Phoenix. Bawalah mereka. Segera setelah Penatua pertama Blue Phoenix selesai berbicara, beberapa ahli dari Balai Iblis membawa Penatua 9 meter dan yang lainnya bersama mereka. Dia berjalan ke arah yang ditunjukkan monyet. Bab 394, Sosok Manusia di Dasar Danau. Kurung buka. Dunia surgawi, istana buruk rupa. Monyet dan ayam perlahan muncul di depan gunung. Ada sebuah tablet batu di depan gunung. Monyet melambaikan tangannya. Debu di loh batu berserakan, memperlihatkan beberapa kata besar. Tempat terlarang 9 meter. Pada saat ini, penatua pertama Blue Phoenix membawa penatua 9 meter dan yang lainnya ke sisi monyet secara perlahan. Dia melihat monyet, ayam tua, dan nama daerah terlarang. Tetua Agung Phoenix Biru berteriak dengan dingin pada leluhur tua 9 meter di belakangnya. Cepat buka. Setelah mendengar suara penatua pertama Blue Phoenix, leluhur tua Netherworld tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun di depan monyet surgawi dan Phoenix. Wajah leluhur tua Zhou Yu menjadi pucat saat dia tiba di depan gerbang gunung. Dia mengulurkan tangan dan menekan tanda di pintu batu. Suara mendesing. Pintu batu itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Setelah itu, pintu batu itu perlahan terbuka dengan serangkaian suara gemuruh. Pintu batu terbuka dan penatua pertama Phoenix Biru melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para ahli dari Balai Klan Iblis di belakangnya untuk masuk dan menyelidiki. Memasuki area terlarang, dia disambut aura sunyi. Ini adalah danau yang sangat besar. Di samping danau, ada sebuah paviliun kecil dan beberapa gubuk jerami. Sepertinya seseorang sedang berkultivasi di sini. Para tetua 9 meter lainnya juga penasaran ketika melihat situasinya. Ini adalah pertama kalinya mereka ke sini. Setelah mencari beberapa saat, para ahli dari aula utama ras iblis berjalan ke sisi tetua pertama Blue Phoenix. Tetua pertama, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang ditemukan. Di sisi lain,
beberapa ahli dari aula utama ras iblis berjalan mendekat dan berkata kepada tetua pertama Phoenix Hijau. Pada saat ini, tetua pertama Blue Phoenix berjalan ke sisi tetua 9 neter. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini area terlarangmu? Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Tetua 9 neter gemetar saat dia ditangkap oleh tetua pertama klan Phoenix Biru. Saya juga tidak tahu. Anda harus bertanya kepada leluhur. Setelah mendengar kata-kata tetua itu, leluhur tua Jeuyu menggelengkan kepalanya. Ini adalah tempat di mana pedang abadi itu dibudidayakan. Aku juga tidak tahu apa yang ada di sana. Suara leluhur tua Jeuyu tanpa emosi, dan dia pergi setelah selesai berbicara. Saat ini, suara monyet masih terdengar pelan. Memang tidak ada yang bagus di sini, tapi ada seseorang di dasar danau. Bantu aku membangunkannya. Begitu monyet selesai berbicara, para ahli di Demon Rache Hall melihat ke arah danau. Permukaan danau tampak sepi. Pada dasarnya tidak ada apa-apa. Pada saat yang sama, ayam tua itu mengepakkan sayapnya. Dengan keras, sekuntum bunga terbang dari dasar danau. Ayam tua itu dengan santai mengambilnya di tangannya dan membuangnya setelah mengunyahnya beberapa kali. Apa ini? Rasanya sangat tidak enak. Ini jauh lebih rendah daripada milik guru. Semua orang memandangi bunga dan tanaman yang dibuang begitu saja oleh ayam tua itu. Apakah itu ginseng darah 100.000 tahun? Seorang tetua Blue Phoenix memandangi bunga-bunga di tanah dan berkata dengan penuh semangat. Bukankah dia hanya sampah? Saat ini, kata monyet. Jika kamu mau, masih ada lagi di bawah, tapi ingatlah untuk membantuku membesarkan orang itu. Awalnya, semua orang masih dalam bahaya, tetapi setelah melihat obat spiritual ini, mereka terkejut. Para ahli dari aula utama ras iblis sangat ingin mencobanya dan melompat ke dalam danau. Senior Divine Monkey dan Senior Phoenix telah lama tinggal bersama senior, jadi wajar jika mereka tidak menyukai hal-hal ini. Bagaimanapun, senior adalah ahli yang tak terkalahkan dengan banyak binatang dewa di bawahnya. Tapi kami berbeda. Ramuan roh ini juga sangat membantu mereka. Setelah seorang ahli yang kuat memasuki aula utama klan iblis, dia berteriak ke atas. Cepat turun, semuanya. Air danau ini adalah bola besar berisi cairan spiritual yang sangat bermanfaat bagi budidaya kita. Pakar dari Demon Rache Hall merasakan perubahan pada tubuhnya dan meneriaki orang-orang di pantai. Pada saat ini, para ahli lain dari aula utama ras iblis saling memandang dan melompat ke bawah. Tetua pertama Blue Phoenix datang ke sisi monyet dan ayam tua dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Terima kasih atas kesempatannya, senior. Awalnya, mereka tidak akan bisa menemukan area terlarang ini. Namun, dengan pengingat monyet, dia menemukan bahwa ada harta karun budidaya di sini. Pada saat ini, monyet juga melambaikan tangannya ke arahnya. Ingatlah untuk mengajak seseorang. Setelah mengatakan itu, monyet berbaring di atas batu di sampingnya. Saat ini, di danau, sekelompok ahli dari Demon Hall menyerap energi di danau harta karun. Kemudian, beberapa orang pun sampai ke dasar danau. Saat ini, di dasar danau, sesosok manusia diikat dengan rantai. Sosok itu sepertinya merasakan seseorang datang dari dasar danau, dan tubuhnya gemetar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat dia bergoyang, rantai besi itu mengeluarkan serangkaian suara retak. Pada saat ini, seorang ahli dari aula utama ras iblis juga tiba di depannya. Merasakan aura yang meningkat di tubuhnya, sebuah pedang besar muncul di tangan ahli dari aula utama ras iblis. Dia menebas rantai pada sosok itu. Bang! Rantai besi dan bilahnya bertabrakan, dan serangkaian suara segera terdengar. Kemudian, ahli dari Demon Rache Hall melihat rantai besi di depannya dengan heran. Saat ini, ayam tua di atasnya bertiup dengan santai. Nyala api kecil terbang ke dasar danau. Suara mendesing. Nyala api diam-diam melewati permukaan danau. Akhirnya, ia mendarat di rantai besi pada gambar tersebut. Mendesis, mendesis, mendesis. Saat asap putih membubung, rantai yang mengikat sosok itu putus. Rantai besinya putus, dan wajah sosok itu penuh senyuman. Melihat tangannya, esensi sebenarnya di tubuhnya melonjak dan terbang dengan keras. Bang! Di depan kera dan ayam tua, permukaan danau beriak. Hahaha. Diiringi tawa keras, sesosok tubuh muncul di pandangan semua orang. Ketika semua orang yang hadir melihat sosok itu, wajah mereka sedikit serius.
Begitu sosok itu muncul, dia melihat Patriark Sembilan Neter dan yang lainnya. Tampaknya ada kemarahan di wajahnya, dan esensi sebenarnya di tubuhnya melonjak. Tetesan air berterbangan dari permukaan danau, membentuk pedang tajam di sekelilingnya. Sosok itu melambaikan tangannya, dan pedang tajam di sekitarnya terbang menuju leluhur tua Sembilan Neter dan yang lainnya. Berhenti bermain. Monyet itu melirik sosok di atasnya, dan dengan sekejap, ia tiba di depan pedang tajam itu. Dengan tamparan biasa, pedang tajam di sekitarnya menghilang. Setelah itu, cahaya keemasan perlahan muncul dari tubuh monyet tersebut. Di bawah penerangan cahaya keemasan, aliran esensi sebenarnya dari sosok itu tampak agak tidak normal. Bang! Dengan suara yang keras, sosok itu jatuh ke tanah. Lalu, saat dia hendak bergerak, ayam tua itu perlahan berjalan menghampirinya. Ikutlah dengan kami. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Di bawah tekanan ganda dari ayam tua dan monyet, sosok itu menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bab 395, mungkinkah orang tua di sekolah menengah 1? Istana Abismal, area terlarang. Sosok itu ditekan ke tanah oleh monyet dan ayam tua. Dia memandangi ayam tua dan monyet di depannya. Dalam benaknya, ada seekor monyet dewa emas yang memegang tongkat panjang, seolah ingin menghancurkan segalanya. Di sampingnya, seekor burung phoenix yang dikelilingi api tak berujung sedang menari. Setiap kepakan sayap membawa kekuatan yang tak ada habisnya. Monyet surgawi, phoenix, bagaimana ini mungkin? Esensi sebenarnya pada tubuh sosok itu sudah berhenti mengalir saat dia bergumam. Ayo pergi. Saya akan membawanya ke guru. Monyet berkata kepada ayam tua itu sebelum mengulurkan tangan untuk meraih monyet. Dia meraih sosok itu di tangannya dan terbang ke kejauhan. Ayam tua itu menyaksikan monyet dewa itu terbang ke kejauhan dan hendak pergi juga. Pada saat ini, penatua pertama Phoenix Biru berjalan ke sisi ayam tua itu. Senior, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Ayam tua itu melirik ke leluhur tua Netherworld dan yang lainnya. Bukankah guru memberitahumu kapan dia datang? Bawa mereka ke guru. Begitu dia selesai berbicara, sosok ayam tua itu berubah dan terbang ke kejauhan dengan nyala api yang bergulung. Monyet terkutuk, jangan curi pujianku. Setelah mengusir ayam tua dan monyet dewa, tetua pertama dari Phoenix Hijau juga melihat ke danau harta karun di depannya. Dengan senyuman di wajahnya, dia mengamati telapak tangannya dan perlahan berkata kepada para ahli dari Demon Rache Hall di sampingnya. Beberapa dari kalian, jagalah mereka. Nanti, bawa mereka ke halaman senior. Segera setelah dia selesai berbicara, beberapa ahli dari Demon Hall melihat penatua pertama Green Phoenix melompat ke dalam danau harta karun. Di halaman Xiao Changtian, di bawah kepemimpinan Xiao Changtian, seluruh halaman kini menjadi baru. Di langit di atas halaman, gelombang energi spiritual meningkat. Energi spiritual melonjak dan terhubung dengan halaman di bawah. Itu wajar. Blue Luan berada di halaman, merasakan perubahan di sekitarnya. Kepadatan energi spiritual ini mungkin sebanding dengan beberapa tanah leluhur ras lain. Tidak, ini seharusnya menjadi lebih buruk. Para penjaga yang berdiri di halaman merasakannya dengan lebih jelas. Awalnya, halaman ini telah diperkuat oleh Blue Luan, dan sekarang telah diubah oleh Komandan Xiao. Itu hampir sebanding dengan alam mistik. Pada saat ini, dua aliran cahaya melintas di udara. Ayam tua dan monyet dewa muncul di luar halaman. Guru sangat murah hati, memberikan kesempatan besar kepada hewan-hewan kecil ini. Ayam tua itu menghela nafas ketika dia melihat halaman baru. Berdasarkan kepadatan energi spiritual di halaman, Aula utama ras iblis mungkin akan menjadi penguasa dunia surgawi dalam waktu singkat. Monyet membawa sosok itu di dasar danau dan sampai ke halaman. Melihat monyet dan ayam betina tiba, Green Luan dan yang lainnya juga naik untuk menyambut mereka. Xiao Changtian kaget saat melihat sosok tergeletak di tanah. Mungkinkah ada yang terluka? Xiao Changtian berkata perlahan pada Luan biru di sampingnya. Apakah ini dari halaman rumahmu? Blue Luan melihat sosok di dasar danau dan menggelengkan kepalanya. Aura di tubuh orang ini jelas milik manusia. Tidak mungkin baginya untuk menjadi seseorang dari Demon Rache Hall miliknya. Melihat Blue Luan menggelengkan kepalanya, Xiao Changtian juga berjalan mendekat untuk memeriksanya. Menyelamatkan orang terlebih dahulu itu penting. Meskipun orang ini bukan dari halaman MOBA, lukanya juga tidak ringan.
Agaknya, mereka seperti moba dan yang lainnya, orang yang mencari nafkah di hutan pegunungan ini. Dia kebetulan bertemu dengan binatang buas atau semacamnya. Setelah dia terluka, dia kebetulan dilihat oleh monyet dan yang lainnya. Mendengar bahwa Xiao Changtian akan menyelamatkan mereka, Luan Biru juga memanggil beberapa ahli dari aula utama klan iblis. Dia mengambil sosok itu dari tanah dan membawanya ke rumah di halaman. Sosok di dasar danau masuk dan diberi makan oleh energi spiritual di sini. Dia perlahan membuka matanya. Di mana tempat ini? Mengapa terdapat energi spiritual yang begitu padat? Kemudian, dia merasakan tubuhnya diangkat oleh seseorang. Dia ingin melawan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semua binatang yang tinggal di sini adalah binatang iblis. Mungkinkah selama dia dikurung, sosok luar biasa telah muncul di dunia binatang iblis? Mustahil. Sejak jatuhnya Kaisar Iblis, dunia binatang iblis mulai menurun. Setelah meletakkan sosok itu di tempat tidur, para ahli dari klan monster perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Senior. Lalu, Xiao Changtian perlahan berjalan dari samping. Senior. Sosok di dasar danau sedang berbaring di tempat tidur. Dia mendengar bagaimana para ahli dari monster klan Hall berbicara kepada Xiao Changtian. Ada keraguan di wajahnya, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Mungkinkah manusia ini adalah penguasa tempat ini dan binatang iblis ini adalah bawahannya? Namun, hal ini mustahil. Sejak zaman kuno, sebagian besar binatang iblis sombong dan sulit dilatih. Bagaimana mereka bisa tunduk pada manusia? Sosok di dasar danau terus mengamati wajah Xiao Changtian. Dia sama sekali tidak bisa merasakan aura manusia ini. Ini hanya berarti bahwa kekuatan orang ini jauh di atas kekuatannya. Astaga, bahkan manusia pun memiliki ahli seperti itu ketika dia dikurung. Pengadilan surgawi tidak lagi memiliki kendali atas dunia surgawi. Dengan pemikiran ini, mata sosok di dasar danau pun menunjukkan rasa duka. Saat ini, Xiao Changtian datang ke tempat tidur dan melihat sosok di dasar danau. Dia sudah sangat tua, tapi masih ada air mata di sudut matanya. Tampaknya orang ini mempunyai kehidupan yang sulit. Xiao Changtian menghela nafas dalam hatinya dan memberinya obat di tangannya. Minumlah. Ini akan segera baik-baik saja. Saat ramuan itu masuk ke perutnya, batasan pada sosok manusia di dasar danau juga dihilangkan. Pasalnya, luka yang terkurung di dasar danau selama bertahun-tahun perlahan pulih. Dia duduk di tempat tidur dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Penyakit tersembunyi yang dia timbulkan di dasar danau selama bertahun-tahun sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Bagaimana cara menyembuhkannya? Melihat tangannya sendiri, sosok di dasar danau tertawa terbahak-bahak. Saya sudah pulih, saya sudah pulih. Xiao Changtian tersenyum saat melihat ekspresi gembira di wajah sosok itu. Ada beberapa kotoran di tubuhnya. Dia akan baik-baik saja setelah memberinya obat. Sepertinya penyakit itu sudah lama mengganggunya. Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Mereka yang tinggal di pegunungan semuanya berasal dari keluarga miskin. Tidak ada uang, tidak ada obat, tidak ada obat. Saat ini, Xiao Changtian berkata padanya perlahan. Siapa namamu? Mendengar perkataan Xiao Changtian, sosok di dasar danau berjalan menghampirinya. Dia perlahan berkata padanya, Senior, namaku Kaisar Pedang. Kaisar Pedang. Nama ini cukup mengagumkan. Xiao Changtian berpikir, sepertinya orang ini memiliki ambisi yang besar. Mungkinkah dia salah satu dari orang Parubaya yang saya temui? Xiao Changtian teringat ketika berada di kota Dayang, selalu ada beberapa lelaki tua yang menceritakan betapa mulianya dia dulu. Sesuatu tentang pedang yang melahap zaman dan pedang yang menekan dunia. Sepertinya dia sudah membaca terlalu banyak buku yang dia tulis, dan seluruh tubuhnya melayang. Saat ini, Xiao Changtian melihat orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan kaget. Bab 396, jangan katakan dia akan menagih hutang dari Ditian 1. Alam Surgawi, halaman Xiao Changtian. Di halaman, ketika Blue Luan dan yang lainnya mendengar nama Kaisar Pedang, mereka semua memandangnya dengan kaget. Kaisar Pedang adalah salah satu dari 10 jenderal besar pengadilan surgawi dalam catatan Balai Perlombaan Iblis. Di era ketika pengadilan surgawi memerintah alam surgawi, selain penguasa pengadilan surgawi, Kaisar Pedang identik dengan tak terkalahkan. Rumor mengatakan bahwa pedang Dao miliknya telah mencapai tingkat transenden.
Bahkan ada rumor bahwa dia bisa membunuh kaisar yang saleh dengan satu pedang ketika dia menjadi kaisar yang saleh. Namun, setelah menghilangnya pengadilan surgawi, tidak ada kabar tentang 10 jenderal besar juga. Dia tidak menyangka mereka akan menemuinya hari ini. Seperti yang diharapkan, setiap langkah yang diambil senior memiliki makna yang lebih dalam. Kemunculan Kaisar Pedang sesuai ekspektasi senior. Xiao Changtian juga melihat ke arah Kaisar Pedang ketika dia melihat ekspresi semua orang. Kaisar Pedang entah bagaimana mendapatkan pedang. Sambil memegang pedang di tangannya, dia mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Changtian. Terima kasih banyak atas kebaikan senior, tapi saya masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi saya akan kembali lagi nanti. Setelah mengatakan itu, Kaisar Pedang bersiap untuk pergi. Selama bertahun-tahun dia terjebak di dasar danau, dia terus-menerus mengkhawatirkan nasib pengadilan surgawi. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan mengetahui bahwa Tuhan mereka telah bereinkarnasi. Tuhannya membutuhkan perlindungannya sekarang. Dia harus bergegas dan menemukannya. Melihat ekspresi Kaisar Pedang, Xiao Changtian juga menutupi dahinya. Kaisar Pedang ini tampaknya adalah seorang lelaki tua Chunipyu. Dia ingin pergi ke ujung dunia dengan pedang di tangan. Namun, ini bukan sepenuhnya salahnya. Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi. Wajar jika setiap orang ingin berkultivasi. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga berjalan. Pedang Kaisar, apa yang akan kamu lakukan? Saya mungkin bisa membantu Anda. Orang tua ini baru saja terluka belum lama ini, dan dia ingin keluar dan menimbulkan masalah. Jika dia benar-benar bertemu dengan binatang buas, dia mungkin akan diselamatkan lagi. Lebih baik dia menahannya terlebih dahulu. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Kaisar Pedang juga berhenti. Orang ini mampu menciptakan gua surga di sini dan memiliki binatang iblis sebagai bawahannya. Mungkin merupakan pilihan yang baik jika dia membantunya menemukan tuannya. Namun, keberuntungan Tuhannya merupakan godaan bagi siapapun. Bertahun-tahun telah berlalu di dunia surgawi. Dia tidak tahu seperti apa situasinya. Pada saat itu, mungkin tidak mudah untuk mengakhirinya. Dengan pemikiran ini, Kaisar Pedang juga ingin menolak tawaran Xiao Changtian. Saat ini, suara Xiao Changtian terdengar lagi. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saat dia berbicara, Xiao Changtian berjalan ke sisi Kaisar Pedang dan mengambil pedang dari tangannya. Senior, kamu. Kaisar Pedang menganggap pedangnya sebagai miliknya, dan melihat Xiao Changtian ingin mengambil pedangnya, bagaimana dia bisa memberikannya padanya. Namun, Xiao Changtian sepertinya memiliki kekuatan yang tak tertahankan di tangannya, membuatnya tidak bisa melawan sama sekali. Memegang pedang di tangan Kaisar Pedang, Xiao Changtian perlahan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu aturannya. Aku akan menyimpan pedang ini bersamaku untuk saat ini sebagai hadiah karena telah membantumu." Xiao Changtian juga mengetahui ciri-ciri orang tua bodoh ini. Mereka tidak begitu saja menerima bantuan dari orang lain. Dia harus membalasnya dengan sesuatu. Sekarang dia telah mengambil pedang panjangnya, dia akan merasa nyaman dan membiarkannya membantu. Kali ini, dia bisa meninggalkannya di sini dan dia tidak akan berkeliaran. Pada saat yang sama, Xiao Changtian mengeluarkan pedang kayu dari keranjang bambu dan memberikannya kepada Kaisar Pedang. Karena dia telah mengambil pedang pihak lain, dia harus memberikan pedang kepada pihak lain, bukan? Orang tua Chunipyu ini tidak akan bisa bertahan hidup tanpa pedang. Kaisar Pedang ingin menjadi lebih marah lagi. Wajahnya kaget saat dia menyentuh pedang kayu Xiao Changtian. Pedang bagus, pedang bagus. Di mata Kaisar Pedang, pedang kayu ini sepertinya terbuat dari kayu, tetapi mengalir dengan tanda dao. Pedang kayu ini berkali-kali lebih kuat dari pedang panjang di tangannya. Senior memberitahunya bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan keberuntungan tuannya. Tanda dao besar pada pedang kayu ini lebih kuat dari keberuntungan guru. Dan senior memberinya begitu saja, bukankah itu berarti dia tidak menyukai keberuntungan dewa? Saat dia memikirkan hal ini, Kaisar Pedang merasa sedikit terhina dan malu. Lalu, dia membungkuk pada Xiao Changtian. Senior, aku tidak bisa menerima pedang ini. Melihat Kaisar Pedang seperti ini, Xiao Changtian juga tercengang. Lihat, dia datang lagi. Orang tua ini pasti bertingkah lagi. Ambil, itu hanya pedang kayu yang patah.
Xiao Changtian menghampiri Kaisar Pedang. Jika ada yang ingin kamu katakan, cepat katakan. Aku masih punya urusan lain. Meskipun dia berbaik hati membantunya, jika dia tidak menghargainya, dia tidak akan memaksanya. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa. Ketika dia melihat mereka, dia bisa berempati dengan mereka. Pada saat ini, Kaisar Pedang juga memahami maksud Xiao Changtian. Benar sekali, dengan kekuatan senior, dia pasti tipe orang yang harus menghadapi banyak masalah setiap hari. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakan begitu banyak waktunya? Dengan pemikiran ini, Kaisar Pedang perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Senior, aku ingin mencari seseorang. Saat dia berbicara, Kaisar Pedang mengeluarkan potret dari dadanya. Sosok di dalamnya tidak lain adalah Ditian. Setelah melihat ekspresi Ditian, ekspresi Xiao Changtian membeku sesaat sebelum menepuk pundaknya. Bukankah ini Ditian? Senior, apakah kamu kenal dia? Melihat reaksi Xiao Changtian, Kaisar Pedang bertanya dengan hati-hati. Mungkinkah tuan dan seniornya ada hubungannya? Ya, dia sedang bekerja di toko bukuku sekarang. Sambil berbicara, Xiao Changtian juga melirik Kaisar Pedang. Tak perlu dikatakan lagi, jika dilihat dengan cermat, Kaisar Pedang ini benar-benar terlihat seperti pelayan Ditian. Siapa nama kedua pelayan Ditian? Kaisar Es, Kaisar Iblis, dan Permaisuri Mei. Orang ini juga disebut Kaisar Pedang. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar pelayan Ditian. Ketika dia mendengar bahwa Ditian sedang bekerja di toko buku Xiao Changtian, Kaisar Pedang memulai sebelum buru-buru meraih tangan Xiao Changtian. Senior, tolong, bawa aku menemui tuanku. Melihat betapa bersemangatnya Kaisar Pedang, hati Xiao Changtian bergetar. Lepaskan dulu. Orang ini sangat gelisah. Mungkinkah Ditian masih berhutang gaji padanya dan ingin menagih utangnya? Ditian, bukannya aku ingin menyakitimu. Terakhir kali Anda mengambil cukup banyak uang, jadi wajar saja jika Anda mengembalikannya. Pada saat ini, Kaisar Pedang tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia segera melepaskan tangan Xiao Changtian dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, senior, saya minta maaf. Mendengar perkataan Kaisar Pedang, Xiao Changtian melihat ke langit. Dia sudah keluar untuk sementara waktu sekarang. Sudah waktunya merencanakan kepulangannya. Saat ini, keributan datang dari luar halaman. Penatua pertama King Luan dan yang lainnya masuk dengan seekor burung hitam kecil di tangan mereka. Bab 397, Membantu Senior Mengajar Muridnya. Alam Surgawi, di halaman. Xiao Changtian melihat penatua pertama Phoenix Hijau bersama dengan suara gemerisik di luar halaman. Saya akhirnya menemukan burung itu. Xiao Changtian sangat senang melihat mereka masing-masing memegang seekor burung. Tampaknya burung kecil ini tidak hanya ditemukan, tetapi juga memperoleh sesuatu yang lain. Ketika penatua pertama Blue Phoenix dan yang lainnya mendengar kata-kata Xiao Changtian, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Nampaknya senior sangat puas dengan kinerja mereka. Mereka berjalan mendekat dan berkata pada Xiao Changtian. Senior, ini yang saya temukan, burung kecil. Tetua Agung Phoenix Biru ingin mengatakan bahwa itu adalah 9 meter, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengikuti kata-kata Xiao Changtian dan menyebutnya burung kecil. 9 tetua neter gemetar ketakutan ketika mereka ditangkap oleh tetua pertama Blue Phoenix. Ketika mereka dibawa ke sini oleh penatua pertama Blue Phoenix, mereka merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Bukan hanya mereka tidak mampu menunjukkan kekuatan mereka, namun yang lebih penting, mereka telah langsung berubah menjadi wujud aslinya. Itu ditangkap di tangan penatua pertama Blue Phoenix. Melihat Xiao Changtian di halaman, tampaknya tetua pertama dari Sekte Phoenix Hijau dan yang lainnya sangat menghormatinya. Orang ini harus menjadi pemimpin di sini. Dengan pemikiran ini, penatua 9 neter terus melihat sekeliling. Kemudian, dia melihat Li Taibai berjalan mendekat. Bukankah ini makhluk fana dari pegunungan pemakaman dewa? Kenapa dia datang ke sini? Kemudian, mereka melihat Li Taibai datang ke sisi Xiao Changtian. Tuan, Anda menelepon saya. Melihat Li Taibai memanggil Tuan Xiao Changtian, para tetua dunia bawah semuanya terkejut. Orang ini adalah pemimpin dari semua pelakunya. Pada saat ini, leluhur tua 9 neter, yang berada di tangan tetua pertama Phoenix Biru, mulai berdengung. Kemudian, kabut hitam muncul dari tubuhnya dan terbang menuju Xiao Changtian.
Tidak bagus, orang ini tidak ingin hidup lagi. Dia membakar esensi darahnya. Leluhur tua Jeoyu awalnya memiliki kekuatan Dewa Kaisar, dan dia berada di atas penatua pertama King Luan. Tentu saja, dia melepaskan diri dari kekangan tetua pertama Blue Phoenix dan menyerang Xiao Changtian. Itu semua karena kamu. Pergi ke neraka. Pergi. Leluhur tua Jeoyu berteriak dan hendak menyerang Xiao Changtian. Senior, hati-hati. Tetua pertama dari Green Phoenix sedikit gugup saat melihat situasi ini. Dia berteriak padanya. Pada saat ini, Xiao Changtian mengulurkan tangan dan meraih leluhur tua 9 meter. Tidak apa-apa. Burung kecil ini nakal dan ingin melarikan diri, tapi saya menangkapnya. Xiao Changtian tersenyum sambil memegang leluhur tua 9 meter di tangannya dan berbicara kepada tetua agung Phoenix Hijau. Burung kecil ini sungguh nakal. Pantas saja ia bisa kabur. Pembakaran sari darah 9 meter berhenti saat Xiao Changtian menangkapnya. Karena ditekan, leluhur tua 9 meter merasakan perubahan di tubuhnya dan sangat marah. Kenapa? Kenapa kamu tidak membunuhku? Anda bertindak terlalu jauh. Pada saat ini, Xiao Changtian meraih leluhur tua 9 meter dan sampai ke sudut halaman. Ada banyak sangkar besi di sana, yang telah disiapkan Xiao Changtian untuk burung-burung itu. Sangkar kayu yang dia buat dari kayu terakhir kali tidak berisi burung itu. Oleh karena itu, Xiao Changtian telah melakukan persiapan yang cermat dan secara khusus membuat sangkar besi. Xiao Changtian menoleh dan berkata kepada tetua pertama Phoenix Hijau dan yang lainnya setelah mengunci leluhur tua 9 meter di dalam sangkar besi. Ketika tetua agung Phoenix Biru melihat wajah Xiao Changtian yang tersenyum, dia melihat ke belakang. Sangkar besi itu disertai dengan tanda Dao. Ternyata senior sudah mengendalikan segalanya. Dengan sangkar besi ini, tampaknya klan 9 meter tidak punya peluang untuk melarikan diri. Setelah itu, penatua pertama Green Phoenix juga menginstruksikan kelompok ahli dari Demon Hall untuk menempatkan burung kecil di tangan mereka ke dalam sangkar besi. Burung-burung di pegunungan sungguh nakal. Ketika mereka melihat para ahli dari Demon Rache Hall memasukkan burung-burung kecil itu ke dalam sangkar besi, burung-burung kecil itu meronta dengan keras. Xiao Changtian berkata perlahan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian, tubuh Kaisar Pedang bergetar. Setelah tindakan senior, klan 9 meter mungkin tidak punya jalan keluar. Itu bagus juga. Tetua 9 meter dan adik laki-lakinya telah menjebaknya selama bertahun-tahun, jadi mereka pantas menerima hukuman ini. Saat ini, Xiao Changtian melihat Li Taibai di sampingnya dan berkata perlahan. Kaisar Pedang itu adalah pelayan di Tian. Dia juga menggunakan pedang. Jika Anda lebih banyak berinteraksi dengannya, Anda mungkin mendapatkan beberapa manfaat. Kaisar Pedang adalah seorang lelaki tua Chunipyu. Dia takut dia tidak bisa menemuinya nanti. Ketika Li Taibai mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga melihat ke arah Kaisar Pedang. Niat pedang yang samar memang terpancar dari tubuh Kaisar Pedang. Dia adalah seorang ahli pedang, tetapi dibandingkan dengan dia, dia masih tertinggal jauh. Li Taibai segera memberikan definisi pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Apa yang tuannya ingin, dia lakukan. Meskipun Li Taibai sedikit bingung, dia tetap berjalan menuju Kaisar Pedang. Melihat Li Taibai berjalan ke arahnya, Kaisar Pedang juga menoleh. Ini adalah murid senior. Dari perkataan senior tadi, orang ini juga menggunakan pedang. Tampaknya murid senior itu masih sangat muda. Senior berharap dia akan mengajarinya lebih banyak. Dengan pemikiran ini, Kaisar Pedang menunjuk keluar. Karena senior telah banyak membantunya, bukan tidak mungkin dia membantunya mengajar muridnya. Li Taibai melihat gerakan Kaisar Pedang dan mengerti maksudnya. Setelah itu, sosoknya melintas saat dia mengikuti Kaisar Pedang keluar dari halaman. Karena senior telah mempercayakanku tugas ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku terlebih dahulu. Senior ini sangat kuat. Wajar jika muridnya menjadi sedikit sombong. Namun, jika dia ingin mengajar orang lain, pertama-tama dia harus menghilangkan kesombongan mereka. Kemudian, Kaisar Pedang tidak memiliki pedang di tangannya. Esensi sejati di tubuhnya perlahan berkumpul dan membentuk pedang raksasa di atas kepalanya. Dia menyerang Li Taibai. Li Taibai tersenyum sambil melihat pedang raksasa yang datang ke arahnya. Dia mengangkat satu tangan dan mengulurkan dua jari untuk menghadapi serangan itu. Dalam sekejap, itu menghancurkan cahaya pedang Kaisar Pedang. Anak ini cukup mampu.
Kaisar Pedang memandang Li Taibai dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Saat ini, Li Taibai seperti Kaisar Pedang, tanpa pedang di tangannya. Cahaya pedang juga diayunkan. Suara mendesing. Cahaya pedang itu seperti pelangi saat menembus angkasa dan menyerang Kaisar Pedang. Apa? Kamu benar-benar telah mencapai level seperti itu? Kaisar Pedang berteriak ketakutan. Saat Li Taibai menyerang, dia merasakan aura mengunci dirinya. Di saat putus asa, Kaisar Pedang mengeluarkan pedang kayu yang diberikan Xiao Changtian padanya. Hanya dengan memblokir di depannya dia berhasil menetralisir cahaya pedang yang diayunkan Li Taibai. Setelah menstabilkan tubuhnya, Kaisar Pedang memandang Li Taibai dengan rasa takut yang masih ada. Jika bukan karena pedang kayunya, dia pasti sudah dikalahkan. Pedang kayu milik Tuan, Li Taibai berkata sambil mengambil langkah maju. Niat pedang yang lebih kuat ditembakkan dari tubuhnya. Bab 398, Kampung Halaman Kaisar Pedang 1. Alam surgawi, di luar halaman Xiao Changtian. Kaisar Pedang berdiri di depan Li Taibai, pedang kayu di tangannya. Adik, jangan bertengkar lagi, jangan bertengkar lagi. Mendengar teriakan Kaisar Pedang, Li Taibai perlahan menarik energi pedangnya. Kaisar Pedang kemudian berjalan ke arah Li Taibai dan tersenyum padanya. Adik, pencapaianmu di jalur pedang bisa dikatakan luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Kaisar Pedang memandang Li Taibai, matanya dipenuhi keheranan. Kekuatan murid senior ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena pedang kayu seniornya, bagaimana mungkin dia masih bisa berdiri sekarang? Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan tadi. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa senior akan membiarkan dia mengajar muridnya? Dengan kekuatan senior yang tak terduga, kekuatan muridnya seharusnya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Saat dia merenung, Kaisar Pedang memandang Li Taibai. Lalu apa maksud senior dengan membiarkan muridnya lebih banyak berinteraksi dengannya? Pada saat ini, Kaisar Pedang perlahan berkata kepada Li Taibai. Adik, apakah kamu mengalami kesulitan akhir-akhir ini? Tidak peduli apa, dia harus bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Mendengar perkataan Kaisar Pedang, Li Taibai terdiam sejenak. Majikannya telah menyuruhnya untuk berkomunikasi lebih banyak dengannya, tetapi tidak ada yang kuat dari pedang Kaisar Pedang. Apa yang dia maksud dengan meminta bantuannya? Li Taibai tiba-tiba teringat apa yang dikatakan ayam tua dan yang lainnya kepadanya di halaman. Tujuan penting lainnya dari perjalanannya ke sini adalah untuk menemukan bahan-bahan yang diperintahkan tuannya untuk diberikan kepadanya. Dengan pemikiran ini, Li Taibai menghampiri Kaisar Pedang dan berkata, saya sedang mencari bahan baru-baru ini. Saya ingin tahu apakah Anda pernah melihatnya. Saat dia berbicara, Li Taibai mengumpulkan ki sejatinya dan bertransformasi di depan Kaisar Pedang. Bunga putih besar muncul di depan Kaisar Pedang. Ini adalah teratai salju. Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Kaisar Pedang memandangi teratai salju di depannya dan tubuhnya gemetar. Dia menunjuk bunga di depannya dan menghela nafas. Ini adalah takdir. Sambil menghela nafas dalam hatinya, Kaisar Pedang perlahan berkata kepada Li Taibai. Adikku, aku tahu di mana bunga ini berada. Mari saya antar. Li Taibai melihat sorot mata Kaisar Pedang, dan dia tampak sedikit sedih. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk kepada Kaisar Pedang. Kemudian, Li Taibai dan Kaisar Pedang berubah menjadi dua seberkas cahaya dan menghilang dari halaman. Saat ini, ayam tua dan monyet di halaman juga sedang melihat ke langit. Mata ayam tua itu berkedip sedikit, lalu dia terus berjalan mengelilingi halaman. Di luar pegunungan pemakaman dewa. Pada saat ini, ada sekelompok binatang iblis berkumpul di sini. Setelah kompetisi di Demon Hall dan istana bawah tanah Wugong selesai, banyak ahli dari dunia binatang iblis menuju ke sana untuk menemukan beberapa benda yang mereka tinggalkan. Pada saat ini, di bawah pimpinan Kaisar Pedang, Li Taibai sekali lagi tiba di pinggiran pegunungan pemakaman dewa. Kaisar Pedang, apakah teratai salju ini ada di pegunungan pemakaman dewa? Ketika dia mengikuti Luan Biru dan yang lainnya ke sini, dia tidak merasakan aura teratai salju di sini. Mendengar perkataan Li Taibai, Kaisar Pedang tidak menjawab. Dengan cepat, dia terbang ke depan. Saat dia tiba di pegunungan pemakaman dewa, Kaisar Pedang memandangi patung batu leluhur iblis di depannya. Burung Yin Yang, sudah lama tidak bertemu. Saat suara kuno Kaisar Pedang terdengar,
aura hitam dan putih muncul dari patung batu leluhur ras iblis. Kemudian, sosok burung yin yang muncul di udara. Melihat burung yin yang di depannya, Kaisar Pedang tersenyum padanya. Sesuai kesepakatan kita, bantu aku membuka batasan itu. Burung yin yang memandang Kaisar Pedang di depannya dan Li Taibai di belakangnya. Dia sudah tidak asing lagi dengan kedua orang ini. Lalu, tanpa berkata apa-apa, seekor burung berkicau. Ki hitam dan putih di tubuhnya menyebar dan dengan cepat mengembun menjadi terowongan luar angkasa besar di depan Kaisar Pedang dan Li Taibai. Masuk. Saya hanya bisa mempertahankan bagian ini selama 3 hari. Pendeta Yin yang memandang Kaisar Pedang dan berkata perlahan. Mendengar perkataan burung Yin Yang, Kaisar Pedang mengepalkan tinjunya. Lalu, dia melangkah ke saluran luar angkasa. Di belakangnya, Li Tai juga melihat lorong spasial. Tanpa berkata apa-apa, sosoknya bersinar dan dia juga melangkah masuk. Setelah melewati lorong luar angkasa, Li Taibai dan Kaisar Pedang tiba di dunia baru. Kaisar Pedang melihat pemandangan di depannya. Gunung tersebut tertutup hutan lebat, bahkan asap mengepul dari desa. Li Taibai melihat sekeliling dan berkata kepada Kaisar Pedang. Ini adalah ruang independen. Li Taibai baru saja merasakan dan memeriksa seluruh ruangan. Tempat ini sepertinya tidak terhubung dengan alam surgawi. Itu mirip dengan benua Tianyuan, sebuah wilayah rendah yang independen. Namun, apa yang tidak terhubung dengan benua Tianyuan adalah bahwa jalan menuju alam dewa sepertinya terputus oleh suatu kekuatan. Jika bukan karena bantuan burung Yin Yang, mereka tidak akan bisa masuk. Dia bahkan tidak dapat menemukan koordinat ruang ini. Mendengar kata-kata Li Taibai, Kaisar Pedang mengangguk. Adik, kamu benar. Ini memang ruang independen. Namun, sebelumnya sama dengan alam bawah lainnya. Hanya saja saya mengisolasinya dari alam surgawi. Kaisar Pedang melihat pemandangan itu sebentar, dan setelah mendengar kata-kata Li Taibai, dia bereaksi. Dia perlahan menjelaskan padanya, kamu telah diisolasi olehmu. Ketika Li Taibai mendengar suara Kaisar Pedang, dia tercengang. Kemudian, dia melihat Kaisar Pedang terbang ke bawah. Segera, keduanya mendarat di puncak gunung. Melihat pemandangan sekitarnya, sepertinya menampakkan rasa primitif. Kadang-kadang, beberapa binatang iblis keluar dari hutan untuk menonton, tampak bersemangat untuk mencoba. Iya, saya isolasi karena ini kampung halaman saya. Kata Kaisar Pedang sambil mengingat masa lalu. Dia kemudian meraih udara di depannya. Li Taibai mengerti apa yang terjadi setelah mendengar kata-kata Kaisar Pedang. Jadi jalan ini adalah kampung halaman Kaisar Pedang. Tidak heran dia meminta teratai salju kepada Kaisar Pedang. Ekspresi Kaisar Pedang agak aneh. Jadi dia memikirkan kampung halamannya. Dia mungkin mengalami kesulitan luar biasa dalam memutuskan hubungan antara kampung halamannya dan alam surgawi. Dengan pemikiran ini, Li Taibai perlahan berkata kepada Kaisar Pedang, sebenarnya, dengan persetujuan guru, Anda dapat memulihkan koneksi Anda dengan alam surgawi kapan saja jika Anda mau. Mendengar kata-kata Li Taibai, Kaisar Pedang menertawakan dirinya sendiri. Itu benar. Jika dia memiliki kekuatan senior, dia tidak perlu mengisolasi hubungannya dengan alam surgawi saat itu. Saat ini, awan debu membubung dari puncak gunung. Sepertinya ada yang mengejar mereka. Bab 399, menyaksikan pertempuran 1. Di ruang kecil, awan debu membubung dari gunung tempat Li Taibai dan pedang. Kaisar dulu. Kemudian, beberapa sosok muncul di depan Li Taibai dan Kaisar Pedang. Di tengah kerumunan, ada seorang lelaki tua berpakaian binatang dengan darah di tubuhnya. Di sampingnya ada beberapa pria dan wanita muda berpakaian binatang. Orang tua itu melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Kemudian, seolah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia berhenti mendengarkan di tengah jalan. Da Zuang, bawa Muer dan yang lainnya dan pergi dulu. Pergi dan bertemu dengan pemimpin klan dan yang lainnya. Saat dia berbicara, lelaki tua itu berbalik dan bersiap menyambut musuh di belakangnya. Saat ini, ketika Da Zuang mendengar kata-kata lelaki tua itu, beberapa tetes air mata muncul di wajahnya. Lebih tua. Setelah mengatakan ini, pria bernama Da Zuang juga berlutut di depan orang yang lebih tua. Seorang gadis muda di sampingnya melihat penampilan Da Zuang dan berjalan ke sisi lelaki tua itu. Dia perlahan berkata padanya, Elder Huang, jika Anda ingin pergi, kami akan pergi bersama.
Kami tidak akan meninggalkanmu. Da Zuang, Muer tidak berakal sehat. Apakah kamu akan main-main dengannya? Sekarang, Penatua Huang melihat ekspresi Da Zuang dan Muer dan tampak sedikit marah saat dia berteriak. Pada saat ini, Da Zuang juga berdiri dari tanah, menarik Muer, dan membungkuk kepada yang lebih tua. Tetua, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saat dia berbicara, Da Zuang juga ingin Muer berlari di belakangnya. Saat ini, wajah Muer juga dipenuhi air mata, seolah dia tidak mau untuk meninggalkan sisi Penatua Huang. Namun, dia ditarik oleh Da Zuang dan mengikutinya keluar. Da Zuang baru mengambil beberapa langkah ketika dia berhenti. Apa yang terjadi, Da Zuang? Apa yang sedang kamu lakukan? Penatua Huang berteriak pada Da Zuang sekali lagi ketika dia merasakan bahwa Da Zuang telah berhenti. Saat ini, beberapa suara terdengar di telinga mereka. Kamu ingin lari. Kemana kamu ingin lari? Sepertinya kamu masih bisa lari. Saat suara ini jatuh, seorang pria dengan tanduk di kepalanya muncul di mata Penatua Huang dan yang lainnya. Pria itu memegang busur di tangannya dan membawa tempat anak panah di punggungnya. Tempat anak panahnya dipenuhi anak panah. Di belakang lelaki itu ada beberapa lelaki tua. Mereka semua memegang busur dan membawa anak panah di punggung mereka. Ekspresi Penatua Huang berubah suram ketika dia melihat beberapa orang ini muncul. Da Zuang, kenapa kamu belum pergi? Melihat Da Zuang masih berdiri di sana, Penatua Huang mau tidak mau berkata lagi. Saat ini, suara Da Zuang terdengar. Elder, ada seseorang di depan. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Li Taibai dan Kaisar Pedang. Dilihat dari dekorasinya, terlihat jelas bahwa mereka bukan dari sukunya. Dalam hal ini, kemungkinan besar pihak Angin Hitam akan mempekerjakan ahli untuk menangani mereka. Setelah mendengar kata-kata Da Zuang, Penatua Huang berbalik dan melihat Kaisar Pedang dan Li Taibai di puncak gunung. Dia melihat dua orang di puncak gunung. Namun, tampaknya tidak ada gunanya bagi mereka untuk tampil di sini saat ini. Di depan Penatua Huang, Angin Hitam melihat Kaisar Pedang dan Li Taibai di puncak gunung. Dia menoleh dan berkata pada Zhu Tua di sampingnya. Paman ketiga, apakah kamu kenal kedua orang itu? Setelah berbisik ke telinga seorang lelaki tua itu perlahan berkata kepadanya, Tuan muda, saya baru saja memeriksa kedua orang itu. Mereka tidak memiliki aura apapun pada mereka. Seharusnya itu adalah dua manusia. Abaikan mereka. Jika mereka ikut campur, saya dapat dengan mudah membunuh mereka. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Blackwing mengangguk. Kekuatan paman ketiga telah mencapai tingkat dewa surgawi. Dikatakan bahwa dia juga seorang ahli hebat di dunia surgawi yang legendaris. Dengan perkataan paman ketiga, barulah dia bisa tenang dan memamerkan keahliannya. Dengan pemikiran ini, Blackwing berhenti memperhatikan Li Taibai dan Kaisar Pedang. Dia berbalik untuk melihat Penatua Huang dan yang lainnya dan perlahan berkata, Huang, sekte pedangmu telah menurun begitu lama. Sudah sangat sulit bagimu untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan ini? Demi reputasi sekte pedang, saya bisa memberikannya. Kamu punya kesempatan. Serahkan gadis di belakangmu. Aku bisa memberikan jalan keluar pada sekte pedangmu. Mungkin suatu hari nanti, Anda bisa kembali lagi. Saat dia berbicara, pria bernama Blackwing juga tertawa terbahak-bahak. Hei Feng, kalian keterlaluan. Sekte panah Anda dan sekte pedang kami memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan. Sekarang Anda ingin mengambil saintes kami. Apakah menurut Anda itu mungkin? Saat dia berbicara, Penatua Huang juga mengeluarkan pedang panjang dari tubuhnya. Ujung pedangnya diarahkan ke Blackwing, tampak seolah-olah dia akan membunuh jika ada perselisihan sedikitpun. Berdiri di puncak gunung, Li Taibai melihat Kaisar Pedang gemetar ketika dia mendengar tentang sekte ilmu pedang. Apakah kamu akrab dengan sekte pedang? Li Taibai mendatangi sisi Kaisar Pedang dan berkata perlahan. Sekte saya, jawab Kaisar Pedang. Apakah Anda ingin membantu? Li Taibai berkata kepada Kaisar Pedang sambil melihat ke arah Penatua Huang, Hei Feng, dan yang lainnya. Terima kasih, adik kecil. Tidak perlu terburu-buru. Kaisar Pedang berkata perlahan kepada Li Taibai, lalu menatap gadis kecil bernama Muer. Li Taibai mengikuti pandangannya dan berhenti di depan Muer. Bakat gadis ini memang luar biasa. Dia tidak menyangka akan ada tubuh roh pedang di ruang kecil ini.
Fisik roh pedang adalah fisik yang diimpikan oleh pendekar pedang. Pemilik fisik roh pedang tidak hanya bisa dibandingkan dengan pedang spiritual manapun secara sempurna, tapi juga bisa dibandingkan dengan pedang spiritual. Terlebih lagi, selama dia menemukan pedang roh bermutu tinggi dan pedang roh memasuki tubuhnya, kecepatan kultivasinya hampir beberapa kali lipat dari kultivator abadi lainnya. Selain itu, kekuatan serangannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan para pembudidaya lainnya. Saat ini, pria bernama Blackwing telah mengeluarkan anak panah. Dia meletakkannya di busurnya dan mengarahkannya ke Penatua Huang. Tetua, hati-hati. Sekarang, maju atau mundur bukanlah hal yang benar. Da Zuang juga meneriaki Penatua Huang di depannya. Temukan kesempatan untuk melarikan diri. Jawab Penatua Huang ketika dia mendengar kata-kata Da Zuang. Setelah itu, esensi sejati di tubuhnya juga naik dan menempel pada pedang panjang di tubuhnya. Satu pedang menghancurkan langit. Pedang panjang itu dipenuhi dengan esensi sejati Penatua Huang. Di bawah operasi Penatua Huang, cahaya pedang terbang menuju angin hitam. Melihat cahaya pedang yang mendekat, Hei Feng juga mendengus dingin. Tangan yang memegang anak panah itu terlepas, dan anak panah itu membawa serta hembusan angin. Anak panah menusuk langit. Anak panah itu terbang keluar, membawa cahaya tajam saat bertabrakan dengan cahaya pedang. Keduanya dimusnahkan. Pada saat ini, Blackwing juga melihat Da Zuang dan yang lainnya mencoba melarikan diri. Dia berkata kepada lelaki tua di sampingnya. Paman ketiga, tolong ambil tindakan. Babak 400, Kaisar Pedang bergerak 1. Di ruang kecil. Blackwing berkata perlahan kepada lelaki tua di sampingnya dan menatap Penatua Huang di depannya. Aku tidak sedang bermain-main dengan kalian. Mendengar suara Blackwing, Penatua Huang juga merasakan sesuatu dan melihat ke arah Da Zuang. Dia melihat tetua yang dipanggil paman ketiga oleh angin hitam telah tiba di langit di atas Da Zuang. Da Zuang, hati-hati. Penatua Huang berteriak dan mengejarnya. Tetua dari Sekte Panah telah mencapai alam Dewa Surgawi. Da Zuang dan yang lainnya bukan tandingannya. Penatua Huang. Pada saat ini, Penatua Sekte Panah juga melihat Penatua Huang bergegas mendekat dan berteriak dengan dingin. Dewa Belaka berani menghalangiku. Saat dia berbicara, Penatua Sekte Panah melambaikan lengan bajunya dan menyerangnya. Bang! Saat Penatua Sekte Panah melambaikan tangannya, Penatua Huang juga merasakan tubuhnya terbang keluar. Penatua Huang terbatuk ketika dia jatuh ke tanah. Lalu, dia memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, Moer juga melihat ke arah Kaisar Pedang dan Li Taibai di puncak gunung. Dia menarik Da Zuang dan berkata perlahan. Kakak Da Zuang, berjalanlah ke sana. Di saat putus asa, Da Zuang mendengar kata-kata Moer dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berlari menuju puncak gunung Li Taibai. Setelah berhadapan dengan Penatua Huang, Penatua Sekte Panah juga melihat Da Zuang dan Moer berjalan menuju Li Taibai dan Kaisar Pedang. Menurutmu apakah dua manusia bisa menyelamatkanmu? Lelucon yang luar biasa. Mengatakan demikian, tetua dari Sekte Panah juga menembak. Sekarang, biarkan aku memadamkan harapanmu sepenuhnya. Kemudian, tetua Sekte Panah mengumpulkan esensi sejatinya dan menyerang Li Taibai dan Kaisar Pedang. Li Taibai berdiri di puncak gunung dan menyaksikan tetua Sekte Panah menyerangnya. Berdiri di samping Li Taibai, Kaisar Pedang perlahan berjalan ke depan. Aku minta maaf karena telah merepotkanmu, adikku. Saat dia berbicara, Kaisar Pedang mengayunkan pedangnya ke arah tetua Sekte Panah. Bang! Ketika Penatua Sekte Panah melihat ujung tajam datang ke arahnya, ekspresinya berubah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia dipukul ke tanah oleh Kaisar Pedang. Suara mendesing. Sosok tetua Sekte Panah perlahan menghilang, dan tidak ada waktu baginya untuk bersuara. Pada saat ini, Da Zuang dan Moer juga sedang melihat Kaisar Pedang dan Li Taibai di puncak gunung dengan kaget. Da Zuang tergagap dan membungkuk pada Li Taibai dan yang lainnya. Terima kasih banyak, terima kasih, senior. Setelah tergagap kepada Kaisar Pedang, Da Zuang tidak terus melarikan diri bersama Moer. Kekuatan senior ini sangat menakutkan bahkan jika mereka melarikan diri, dia hanya perlu berpikir untuk membunuh mereka pada akhirnya. Di sisi lain, angin hitam memandang ke arah tetua Sekte Panah yang telah berubah menjadi abu di tanah. Seorang lelaki tua juga datang ke sisinya dan perlahan berkata kepadanya. Tuan muda,
Apa yang harus kita lakukan? Hei Feng memandang Kaisar Pedang dan Li Taibai dengan ketakutan di matanya. Paman ketiga sudah meninggal. Apa lagi yang kamu mau? Lari cepat dan lapor ke ayah. Begitu dia selesai berbicara, Black Wind Savior segera berubah menjadi angin puyuh dan menghilang dari pandangan semua orang. Eksistensi yang bisa membunuh paman ketiganya harus memiliki kekuatan yang sama dengan ayahnya, mencapai ranah raja yang saleh. Jika dia tetap di sini, bukankah dia akan menunggu kematian? Dia tidak tahu kapan ahli seperti itu muncul di Sekte Pedang. Setelah Hei Feng melarikan diri, beberapa tetua Sekte Panah tidak berani tinggal lebih lama lagi. Meskipun ketua Sekte telah meminta mereka untuk mengikuti Tuan Muda untuk menangkap orang suci dari Sekte Pedang, Muer. Namun, Tuan Muda sudah melarikan diri, dan mereka masih tinggal di sini. Bukankah itu berarti mencari kematian? Setelah orang-orang dari Sekte Panah pergi, Penatua Huang, yang terbaring di tanah, perlahan berdiri. Dia membungkuk kepada Kaisar Pedang di puncak gunung. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan tadi, senior. Eksistensi yang bisa membunuh paman ketiga angin hitam dianggap sebagai tamu terhormat di Sekte Pedang di masa lalu. Pakar seperti ini biasanya tidak dapat diprediksi. Lebih baik dia berhati-hati. Dengan pemikiran ini, Penatua Huang juga ingin pergi bersama Muer dan Dazuang. Sambil memegang Muer di tangannya, Penatua Huang sekali lagi membungkuk kepada Kaisar Pedang dan Li Taibai. Senior, jika tidak ada yang lain, kami pergi dulu. Segera setelah dia selesai berbicara, Penatua Huang hendak pergi bersama Muer dan Dazuang. Pada saat ini, Kaisar Pedang dan Li Taibai menyaksikan sekelompok orang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena Kaisar Pedang tidak mengatakan apapun, Li Taibai tentu saja tidak peduli. Dia di sini untuk mencari teratai salju, jadi dia tidak terlalu peduli dengan hal lain. Kemudian, sebuah suara memasuki telinga Kaisar Pedang dan Li Taibai. Kakak, datang dan bantu kami di desa kami. Ada orang jahat yang menyerang desa kami. Kakek kepala dan yang lainnya berada dalam situasi yang sulit. Saat berbicara, Muer menatap Li Taibai dengan mata besar dan berair. Mungkin karena tubuh roh pedang, Muer memiliki kesan yang baik terhadap Li Taibai. Setelah mendengar kata-kata Muer, Li Taibai tertegun dan menghela nafas. Dia berkata kepada Kaisar Pedang di sampingnya. Kaisar Pedang, ayo kita lihat desanya. Setelah mendengar kata-kata Li Taibai, Kaisar Pedang menganggukkan kepalanya. Aku akan mendengarkanmu, adik kecil. Ketika mereka selesai berbicara, Li Taibai mendatangi Muer. Melihat Li Taibai tiba-tiba muncul, hati Penatua Huang bergetar. Dia sudah lama mendengar bahwa para ahli ini temperamental. Sekarang, mereka semua ada di depannya. Penatua Huang dengan cepat membungkuk kepada Li Taibai dan berkata perlahan. Senior, mohon maafkan kami. Gadis suci dari sekte itu tidak berakal sehat. Mohon maafkan kami. Sebelum Penatua Huang dapat melanjutkan, sebuah kekuatan mengangkatnya. Li Taibai memandang Penatua Huang dan berkata perlahan. Elder, tidak perlu terlalu gugup. Aku akan pergi ke desamu untuk melihatnya. Mendengar kata-kata Li Taibai, wajah Penatua Huang juga dipenuhi dengan kegembiraan. Lalu dia berkata kepada Li Taibai. Terima kasih, senior. Desa mereka baru saja diserang oleh Sekte Panah beberapa waktu lalu. Jika mereka mendapat bantuan dari senior ini, mungkin ada peluang lain di masa depan. Ayo pergi. Li Taibai tersenyum pada Penatua Huang dan kemudian memberi isyarat mengundang. Kemudian, di bawah pimpinan Penatua Huang, Kaisar Pedang dan Li Taibai terbang menuju desa Sekte Pedang. Pada saat ini, di sisi lain, angin hitam perlahan muncul di puncak gunung dan melihat ke belakang. Ketika dia melihat hanya beberapa tetua Sekte Panahan yang datang, dia menghela nafas lega. Lalu, dia perlahan berkata, untungnya, saya tidak mengejar. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Panah berjalan dan berkata perlahan kepada Hei Feng. Kembali ke Sekte. Bab 401, Plot Ayah dan Anak, 1. Ruang kecil, di kaki puncak gunung. Hei Feng dan beberapa tetua Sekte Panah datang ke kaki gunung dan melihat ke jalan pegunungan di depan mereka. Mata mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini adalah puncak gunung yang menjulang tinggi, dan seluruh puncak gunung tertutup awan. Ketinggiannya tidak terlihat jelas. Pada saat ini,
Beberapa penjaga kulit binatang meletakkan tangan mereka di dada ketika mereka melihat Blackwing. Tuan muda, saat suara mereka turun, sebuah plakat batu muncul di atas Blackwing dan yang lainnya. Sekte Panah. Di dunia ini, Sekte Panah dan Sekte Pedang masing-masing mengendalikan sebuah domain. Dunia ini dinamai berdasarkan dua sekte mereka, dunia pedang panah. Mereka semua adalah sekte yang dihormati oleh banyak suku di alam pedang panah. Setelah Hei Feng mendaki gunung, dia tiba di depan sebuah aula besar. Berdiri di luar aula, Blackwing mengatupkan kedua tangannya dan berkata kepada orang-orang di dalam aula. Ayah, putramu telah kembali dan ada sesuatu yang ingin dilaporkan. Saat suara Blackwing turun, suara kuno terdengar dari aula. Senang sekali kamu kembali. Apakah tubuh roh pedang Master Pedang mengatakan bahwa gadis itu telah terselesaikan? Mendengar suara ini, wajah Blackwing menjadi gugup saat dia berlutut di depan aula. Ayah, saya kembali untuk menjelaskan masalah ini. Saat kami mencoba membunuh Muer, seorang ahli tak dikenal muncul dan bahkan paman ketiga tewas di tangannya. Hanya karena paman ketiga berjuang untuk keluar, kami bisa melarikan diri. Saat dia berbicara, Blackwing juga melihat ke beberapa tetua sekte panah di sampingnya. Kemudian, beberapa tetua sekte panah berlutut di depan aula. Ya, Tuan Sekte, Tuan Muda benar. Saat ini, pintu aula terbuka dengan keras, dan hembusan angin bertiup dari dalam. Lalu, suara marah terdengar di dunia. Angin hitam, apa katamu? Kakak ketiga sudah mati. Sesosok perlahan muncul di depan semua orang setelah dia selesai berbicara. Sosok itu memiliki janggut di dagunya dan sosok yang kasar. Salah satu lengannya tampak kasar. Ada juga batu berukir anak panah di lehernya. Ini adalah ayah Hei Feng, pemimpin Sekte Panah. Pada saat ini, di luar aula utama Sekte Panah, pemimpin Sekte Panah sedang melihat sekelompok orang di depannya. Anda mengatakan bahwa seorang ahli tak dikenal muncul. Itu benar, Ketua Sekte. Tetua ketiga akan berhasil, tetapi orang itu membunuh tetua ketiga dalam satu gerakan. Seorang tetua dari Sekte Panah berkata perlahan kepada pemimpin Sekte dari Sekte Panah dengan wajah panjang. Membunuh kakak ketiga dalam satu gerakan. Mendengar perkataan tetua Sekte Panah, pemimpin Sekte Panah. Sekte tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya. Aku belum pernah mendengar ada ahli seperti itu di dunia pedang panah. Mungkinkah monster tua yang bersembunyi di dunia? Tidak, itu tidak mungkin. Dengan kata lain, kemungkinan besar Sekte Pedang telah menemukan. Pada titik ini, penatua Sekte Panah tiba-tiba berhenti berbicara dan melambai pada yang lain. Setelah itu, orang-orang di sebelah Master Panah mundur. Sesampainya di depan Hei Feng, pemimpin Sekte Panah juga perlahan berkata padanya. Angin hitam, aku punya tugas yang sangat penting untukmu. Pergi dan undang para pemimpin suku lain di alam pedang panah. Katakan saja aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Ayah, meskipun suku-suku itu telah tunduk pada Sekte Panah kami, mereka tidak akan datang tanpa alasan yang tepat. Blackwing tidak menyangka ayahnya akan mengatakan ini padanya. Dia juga sedikit bingung dan perlahan berkata padanya. Paman ketiga telah meninggal, tetapi tubuh roh pedang dari Sekte Pedang tidak dihancurkan. Bukankah seharusnya ayahnya mengumpulkan semua orang untuk menyerang Sekte Pedang? Pada saat ini, pemimpin Sekte Panah tersenyum pada Hei Feng. Fenger, kamu tidak mengerti. Menurut uraianmu, seorang ahli tak tertandingi tiba-tiba muncul di Sekte Pedang. Orang ini setidaknya adalah Raja Dewa. Sekte Pedang baru saja dikalahkan oleh kami, dan sekarang seorang ahli yang tiada taranya telah muncul. Bukankah ini terlalu aneh? Ada seorang ahli di alam panah dan pedang. Dia seharusnya tidak dikenal sebelumnya. Saat ini, Hei Feng sepertinya sudah sadar. Dia melihat wajah pemimpin Sekte Panah. Dia tersenyum dan melambai padanya. Ayah, apa maksudmu benda leluhur dari Sekte Pedang adalah yang paling banyak? Mungkin. Mendengar perkataan Blackwing, pemimpin sekte-sekte panah juga memberi isyarat untuk menunjukkan bahwa dia memahami jalan baru. Lalu dia berkata, kalau tidak, mengapa mereka meninggalkan wilayah mereka dan melarikan diri dengan membawa barang leluhur mereka? Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ketika Hei Feng mendengar kata-kata pemimpin sekte panah, dia mengangguk padanya. Dimengerti, ayah. Jangan khawatir, ayah. Kali ini,
Saya pasti akan mengumpulkan semua suku dan berbicara baik dengan Sekte Pedang. Ya, pemimpin Sekte Panah mengangguk puas saat melihat ekspresi percaya diri Hei Feng. Beberapa dari kalian, ikuti aku. Hei Feng melambaikan tangannya pada beberapa tetua Sekte Panah, menunjukkan bahwa mereka harus pergi bersamanya. Kemudian, di bawah tatapan Master Sekte-Sekte Panah, Hei Feng pergi bersama para tetua Sekte Panah. Sekte Pedang, rahasia yang kamu sembunyikan selama ratusan tahun akhirnya akan diurai olehku. Saya berharap ketika pasukan suku tiba, Anda dapat melawan untuk sementara waktu. Saat dia berbicara, pemimpin Sekte Panah mengulurkan tangannya dan tertawa keras ke langit. Kemudian, dia melihat beberapa murid Sekte Panah di sampingnya. Dia juga berkata kepada mereka, beberapa dari kalian, berhentilah mencari. Pergi dan cari tahu tentang Sekte Pedang. Kalau tidak, kamu akan terlihat bagus. Saat dia berbicara, pemimpin Sekte Panahan juga mengambil busur besar dari sampul di sampingnya. Melihat pemimpin Sekte Panah seperti ini, murid-murid Sekte Panah itu juga buru-buru tersenyum padanya. Lalu, dia berjalan menuruni gunung. Menurut kepribadian Master Sekte Panah Sekte, jika mereka berjalan sedikit lebih lambat, mereka pasti akan mendapat masalah. Di sisi lain, Li Taibai dan Kaisar Pedang dipimpin oleh Muer dan Penatua Huang melewati hutan. Mereka juga sampai di tepi sungai. Muer datang ke sungai dan melihat desa di seberangnya. Dia berkata kepada Li Taibai dengan gembira, "Kakak, itu rumahku." Mendengar suara polos Muer, Li Taibai pun menoleh. Saat dia melepaskan kesadaran spiritualnya, Li Taibai melihat semua yang telah terjadi. Seperti yang Muer katakan, memang ada sebuah desa di depan mereka. Terlebih lagi, orang-orang di desa itu sama dengan Penatua Huang yang berada di sampingnya. Mereka mengolah pedang. Pada saat ini, Li Taibai melirik Kaisar Pedang. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang di desa di depannya memiliki sistem budidaya yang mirip dengan Kaisar Pedang. Pada saat ini, Kaisar Pedang tersenyum pada Li Taibai dan berkata kepada semua orang, "Ayo masuk." Mendengar kata-kata Kaisar Pedang, Penatua Huang buru-buru menjawab, "Ini adalah eksistensi yang bisa membunuh Dewa Surgawi dengan satu gerakan. Jika Master Sekte tahu bahwa dia telah mengabaikannya, dia akan bisa membunuhnya." Itu luar biasa. Pada saat ini, Penatua Huang juga memberi isyarat mengundang kepada Li Taibai dan Kaisar Pedang. Ikuti aku. Bab 402, Mata-mata yang dikirim oleh ahli panahan, 1. Ruang kecil, di depan desa. Penatua Huang memimpin Li Taibai dan Kaisar Pedang ke desa. Saat mereka tiba di depan desa, beberapa pemuda kekar melihat Penatua Huang dan Muer. Mereka meletakkan tangan mereka dan berteriak kepada orang-orang di belakang mereka. "Orang suci telah kembali. Cepat lapor ke Master Sekte." "Apa itu? Orang suci sudah kembali." Begitu pemuda itu selesai berbicara, beberapa pria kekar juga melihat ke arah pintu. Muer dipegang oleh Penatua Huang saat dia melihat sekeliling dengan matanya yang besar dan berair. "Orang suci telah kembali. Cepat lapor ke Master Sekte." Saat ini, berita kembalinya Muer menyebar seperti api di desa. Kemudian, beberapa seberkas cahaya terbang melewati Li Taibai dan yang lainnya. Beberapa sosok terbang dari langit dan mendarat di depan mereka. Cahaya yang mengalir turun, memperlihatkan sosok di dalamnya. Mereka adalah beberapa tetua berambut putih yang mirip dengan tetua Huang. Masing-masing dari mereka memiliki pedang panjang di pinggangnya. Ketika mereka melihat Muer, mereka semua berjalan mendekat dan berkata kepadanya dengan penuh semangat. "Gadis suci, senang kamu kembali. Senang sekali kamu kembali. Dewa memberkati Sekte Pedang kami." Pada saat ini, seorang tetua berambut putih berdiri di depan Muer dan yang lainnya. Dia berkata kepada Penatua Huang perlahan, "Kuning tua, ini berat bagimu. Anda tidak tahu bagaimana perasaan semua orang saat itu. Hei Feng mengejarmu. Ini semua salahku." Tetua itu menertawakan dirinya sendiri ketika mengatakan ini. Pada saat ini, Penatua Huang juga tersenyum pada beberapa tetua berambut putih. "Sebenarnya, kali ini kami bisa kembali dengan selamat berkat bantuan kedua senior ini." Saat dia berbicara, tubuh Penatua Huang juga bergerak beberapa langkah ke samping. Sosok Kaisar Pedang dan Li Taibai terungkap di depan semua orang. Pada saat ini, semua orang di desa melihat Li Taibai dan Kaisar Pedang dengan jelas.
Ketika mereka pertama kali memasuki desa, perhatian semua orang tertuju pada Muer. Pada dasarnya, tidak ada yang memperhatikan Li Taibai dan Kaisar Pedang. Pada saat ini, seorang tetua berambut putih perlahan berkata kepada tetua Huang. Kuning tua, apa maksudmu kamu bisa melarikan diri dari angin hitam karena mereka berdua? Kata-kata lelaki tua berambut putih itu dipenuhi rasa tidak percaya. Dua orang yang berdiri di depannya sepertinya tidak memiliki aura sama sekali. Salah satunya masih baik-baik saja. Dia bahkan membawa pedang besar di punggungnya. Sepertinya dia adalah seorang kultivator pedang. Namun, orang di sampingnya bahkan lebih konyol lagi. Itu adalah wajah muda. Dilihat dari penampilannya, usianya tak lebih dari 20 tahun. Dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia bahkan tidak memikirkannya. Namun, tidak ada yang bisa dikatakan tentang bakat. Di seluruh dunia pedang dan panah, dia berada di puncak piramida. Dia baru mengolah 100 baju besi, tapi kekuatannya sudah mencapai tingkat dewa. Itu membuat orang-orang tua ini sangat terkejut. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh seorang anak kecil? Pria tua berambut putih itu bertukar pandang dengan yang lain. Para tetua lainnya melihat tatapan lelaki tua berambut putih itu dan tahu apa yang dipikirkannya. Setelah beberapa dari mereka mengkonfirmasi pemikiran mereka, mereka semua melambaikan tangan mereka pada Penatua Huang. Huang tua, bawa Muer turun untuk istirahat dulu. Kami akan mengurus keduanya. Saat dia berbicara, lelaki tua berambut putih itu menatap Penatua Huang. Kemudian, Penatua Huang menarik Muer dan Da Zuang ke samping. Kemudian, lelaki tua berambut putih itu berjalan menuju Kaisar Pedang dan Li Taibai. Kalian berdua adalah mata-mata dari Sekte Panah, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, demi Muer, kami tidak akan melanjutkan masalah ini jika Anda pergi sekarang. Kembalilah dan beritahu orang tua dari Sekte Panah itu. Jika Anda tidak tahu bagaimana menghargai bantuan dan terus tinggal di sini, jangan salahkan kami karena menunjukkan belas kasihan. Saat dia berbicara, lelaki tua berambut putih dan yang lainnya bergerak, mengelilingi Kaisar Pedang dan Li Taibai. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui kekuatan seperti apa yang dimiliki Hei Feng? Bagaimana bisa begitu mudah bagi kedua manusia ini untuk menyelamatkan Muer dari Black Wind? Terlebih lagi, mereka tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mengapa mereka harus membantu mereka? Jika mereka menginginkan keuntungan, akan lebih baik membantu Sekte Panah. Setelah memikirkannya, beberapa tetua berambut putih semuanya merasa bahwa apa yang Penatua Huang dan yang lainnya temui adalah tipuan dari Sekte Panah. Itu untuk membiarkan kedua orang ini datang ke Sekte Pedang mereka untuk menanyakan informasi. Pada saat kritis, dia akan memberikan pukulan fatal pada Sekte Pedang mereka. Dikelilingi oleh beberapa tetua Sekte Pedang, Kaisar Pedang menghela nafas. Lalu, dia maju selangkah. Kalau begitu, kamu akan melakukannya dengan cara yang sulit. Seorang lelaki tua berambut putih melihat reaksi Kaisar Pedang dan berkata perlahan. Setelah mendengar kata-kata mereka, kedua orang ini tidak hanya tidak pergi, tetapi mereka juga mengambil langkah maju. Bukankah ini memprovokasi mereka? Meskipun kedua manusia ini memiliki mental yang baik, mereka tidak bisa membodohi kita. Dengan pemikiran ini, lelaki tua berambut putih itu hendak menghunus pedangnya dan menyerang Kaisar Pedang dan yang lainnya. Di saat yang sama, hembusan angin datang dari jauh. Penatua Bai, apa yang sedang kalian lakukan? Bersamaan dengan suara angin, terdengar suara perempuan yang jernih. Kemudian, seorang wanita berjubah putih berambut panjang dengan pedang panjang di pinggangnya jatuh dari langit. Dengan kemunculan sosok ini, semua orang dari Sekte Pedang, termasuk beberapa tetua, membungkuk padanya. Salam, Master Sekte. Pada saat ini, Muer melihat Master Sekte Pedang juga telah melepaskan diri dari lengan Penatua Huang dan berlari ke arahnya. Menguasai, Master Sekte Pedang mendarat di tanah dan melihat sekeliling. Dia melihat Muer berjalan ke arahnya. Dia tersenyum dan melambai padanya. Penatua Huang membawamu kembali. Ya, Guru, saya bahkan bertemu kakak laki-laki. Dialah yang menyelamatkanku. Muer menunjuk ke arah Li Taibai saat dia berbicara. Melihat kedua sosok ini, Master Sekte Pedang tersenyum pada mereka. Dia berjalan ke arah mereka dan perlahan berkata kepada mereka. Saya Bai Mei, Master Sekte dari Sekte Pedang. Terima kasih telah menyelamatkan Muer.
Saat dia berbicara, Master Sekte Pedang Bai Mei juga membungkuk sedikit kepada Li Taibai dan Kaisar Pedang. Melihat tindakan Bai Mei, Penatua Bai juga perlahan mengirimkan suaranya padanya. Sekte Master, ada yang aneh dengan kedua orang ini. Mereka. Sebelum Penatua Bai selesai berbicara, dia melihat Bai Mei melambai padanya. Kemudian, Bai Mei perlahan berkata kepada Penatua Huang. Elder Huang, keduanya adalah tamu dari jauh dan dermawan Muer. Bawa mereka ke desa untuk beristirahat. Penatua Huang mendengar kata-kata Bai Mei dan tertegun sejenak sebelum berjalan ke arah Li Taibai dan Kaisar Pedang. Dia perlahan berkata kepada mereka, "Kalian berdua ikuti aku." Melihat Li Taibai dan Kaisar Pedang pergi bersama Penatua Huang, Penatua Bai dan yang lainnya saling memandang. Dia tidak mengatakan apapun lagi.